Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi di kelas perawatan mesin kendaraan ringan PMKR kelas 12. Mudah-mudahan kabar kita pada kesempatan kali ini baik. Kabar kita pada kesempatan kali ini sehat, sehingga kita bisa belajar kembali di kelas perawatan mesin kendaraan ringan, khususnya untuk kelas 12. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait proses diagnosa kerusakan pada sistem pendingin. Seperti yang kita ketahui, daerah kita masih terdampak virus COVID-19 ya, yang mana kita sering mendengar istilah-istilah yang mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita. Ya, istilah tersebut adalah OTG atau orang tanpa gejala. Ya, apa itu orang tanpa gejala? Jadi orang itu seolah-olah sehat, ya. Dia bisa beraktivitas seperti biasa meskipun dengan kondisi tubuh ya mungkin tidak terlalu fit, tapi masih bisa beraktivitas seperti biasa, masih bisa berinteraksi dengan rekan-rekannya atau kawan-kawannya di sekitarnya. Akan tetapi orang OTG tersebut ya sudah terpapar virus COVID-19. Nah, virus COVID-19 sudah ada di tubuhnya, sudah ada di tubuh dia, sudah bersarang di tubuh dia. Ya, akan tetapi karena imunnya kuat, ya, karena kekebalan tubuhnya itu kuat, ya, jadi tidak begitu berdampak pada kesehatannya. Akan tetapi tetap dia masih bisa, bahkan sangat berpeluang sekali untuk menularkan virus COVID-19 itu kepada orang lain. Kenapa? Karena virus COVID-19 itu masih ada di dalam tubuhnya, masih bersarang di dalam tubuhnya. Kemudian dia lari kemana-mana, jalan-jalan kemana-mana, interaksi kemana-mana. Akhirnya virus COVID-19 yang ada di dalam tubuhnya itu menular, keluar, dan masuk ke dalam tubuh orang lain. Ya. Itu OTG. Ya. Mari kita sama-sama waspada, kita sama-sama berusaha agar virus COVID-19 yang masih menjadi pandemi di daerah kita, khususnya di Kota Waringin Timur, itu bisa segera teratasi ya, agar kita bisa beraktivitas seperti sedia kala, bisa belajar seperti sedia kala, menuntut ilmu seperti sedia kala di sekolah kita tercinta SMK Negeri 2 Sampit. Baik, kita review sebentar. Baik, kompetensi dasar yang harus kita capai dalam kesempatan kali ini adalah yang pertama adalah mendiagnosa kerusakan dari sistem pendingin dan kelengkapannya. Jadi sistem pendingin itu tidak hanya yang kita ketahui, tidak hanya air pendingin dan radiator saja, tetapi banyak kelengkapan-kelengkapan yang lain seperti ya kipas, kemudian termostat, kemudian water jacket, ya, kemudian tutup radiator dan lain-lainnya ya. Itu kelengkapan-kelengkapan di sistem pendingin ya. Kemudian memperbaiki kerusakan sistem pendingin dan kelengkapan-kelengkapannya. Misalkan kalau ada permasalahan di sistem pendingin, yang paling gampang adalah selang radiator atau hose radiator itu pecah ya. Itu sangat gampang, tinggal diganti, atau bahkan air pendingin bocor di sambungan antara selang pendingin dan radiator, itu tinggal dikencangkan atau diganti klemnya ya. Nah, itu yang paling sederhana ya. Ini kompetensi dasar yang mungkin harus kita capai pada kesempatan kali ini. Kita review sebentar ya, apa itu sistem pendingin ya. Seperti kita ketahui bahwa sistem pendingin ini berfungsi untuk mengurangi panas hasil pembakaran ya. Ketika terjadi proses pembakaran di dalam mesin, maka suhu yang dihasilkan oleh pembakaran di dalam engine tersebut mencapai 2500 derajat Celcius ya. Kalau ini tidak didinginkan ya, maka akan terjadi namanya overheat dan bisa menyebabkan kerusakan-kerusakan di komponen yang lainnya. Nah,
seperti yang kita ketahui juga bahwa panas hasil pembakaran yang digunakan untuk menggerakkan engine atau memaksa piston kembali dari TMA ke TMB itu kurang lebih hanya 20-30% saja. Sementara panas hasil pembakaran yang lain hilang kemana-mana. Ada yang mengalir ke gas buang, ada yang mengalir ke diserap oleh sistem pendingin, ada yang hilang karena udara. Nah, oleh karena itu untuk menghindari terjadinya overheating yang bisa menyebabkan contohnya silinder head melempung, ya, maka diperlukan sistem pendinginan. Ya. Yang kedua, seperti yang kita ketahui juga bahwa sistem pendingin itu berfungsi untuk mempertahankan suhu kerja engine, ya, suhu kerja engine agar engine itu tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Ya, berapa suhu kerjanya? Antara 82 sampai 99 derajat Celcius. Di mana pada indikator ini, ya, suhu 82 sampai 99 derajat Celcius ini termostat akan membuka dan kipas akan menyala kalau dia sudah menggunakan engine tersebut sudah menggunakan mekanisme fan elektrik atau kipas listrik. Kemudian mempercepat motor mencapai suhu kerja. Iya, kenapa? Karena bekerjanya termostat itu antara 82 sampai 99 derajat Celcius, ya. Kalau suhu air pendingin di dalam mesin belum panas, ya, belum mencapai suhu sekian, maka air di dalam water jacket itu tidak dapat bersirkulasi ke radiator, jadi tidak dapat diganti, ya, sirkulasinya masih tertutup. Kenapa? Karena termostat masih menutup, ya, sehingga dia mencapai suhu kerja terlebih dahulu, ya, baru termostat membuka sehingga air yang ada di dalam water jacket itu bisa bersirkulasi, ya. Kemudian fungsinya juga memanaskan dalam ruang penumpang. Ini untuk negara-negara yang iklim dingin, ya, seperti negara-negara Eropa, kemudian di belahan bumi utara atau belahan bumi selatan, di mana saat musim dingin AC sudah tidak berfungsi lagi. Yang berfungsi apa? Yang berfungsi adalah heater atau pemanas kabin, ya, pemanas kabin dengan memanfaatkan air pendingin engine, ya, air yang pendingin engine itu diambil kemudian di suhu panasnya ditiupkan ke dalam kabin, ya, jadi mirip-mirip cara kerjanya seperti AC, ya. Ini kita review kembali. Kemudian apa yang terjadi jika mesin tanpa sistem pendinginan? Nah, yang pertama adalah terjadi ekspansi yang mengakibatkan perubahan bentuk, bocor gas, hilang tenaga, katup terbakar, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah satu pengaruh dari engine tanpa sistem pendingin. Yang kedua adalah rusaknya oil film, ya, jadi oil film itu terbakar. Kenapa? Karena sangat panas sekali, ya. Di sana akan timbul antara oil film itu yang terbakar akan timbul crack, ya, yang akhirnya nanti berubah menjadi, ya, semacam amplas seperti itu, ya. Jika oil film itu berubah menjadi amplas, ya, bisa kita bayangkan poros atau komponen-komponen yang bergesekan tentunya sangat cepat mengalami kehausan. Yang selanjutnya adalah kerapatan gas menurun, ya. Kemudian tenaga yang dihasilkan juga turun. Yang terakhir adalah terjadinya pre-ignition yang dapat merusak mesin, ya. Sudah tahu ya pre-ignition, ya. Pre-ignition kalau yang lupa, ya, silahkan diingat-ingat lagi, ya. Salah satu akibatnya adalah detonasi dan knocking. Nah, itu salah satu akibat dari pre-ignition. Ini review mungkin kita sudah dapatkan di kelas 2 kemarin atau kelas 11 kemarin. Nah, kita ingat-ingat lagi sistem pendinginan dibagi menjadi dua, ya. Yang pertama adalah sistem pendinginan air dan sistem pendinginan udara. Ya, pada umumnya sistem pendinginan udara itu digunakan di mesin-mesin dengan kapasitas kecil. Contohnya adalah di sepeda motor. Ya, rata-rata menggunakan sistem pendinginan udara. Akan tetapi pada sepeda motor tertentu juga sudah dilengkapi dengan sistem pendinginan air. Ya.
Sedangkan sistem pendinginan air pada umumnya digunakan pada engine-engine dengan kapasitas yang lebih besar daripada sepeda motor ya. Bisa cc-nya, bisa jumlah silindernya. Rata-rata dengan jumlah silinder lebih dari 2 yang sudah menggunakan sistem pendinginan air. Untuk kelebihan dan kelemahannya mungkin sudah dibahas di kelas 11. Baik, inilah sistem pendinginan air ya, sistem pendinginan air. Dimana komponen-komponennya seperti yang kita ketahui ya. Ini ada yang pertama adalah radiator, kemudian ada selang atau pipa radiator, kemudian yang atas ya, kemudian ini saluran keluar dari radiator menuju engine ya. Kemudian ini ada water pump ya, atau pompa air, kemudian di sini ada water jacket ya, kemudian di sini ada termostat ya, kemudian di sini ada fan atau kipas ya, ini ada kipas di sini. Kemudian ini adalah saluran heater ya, saluran heater ya. Nah, ini komponen-komponen sistem pendingin. Baik ya. Nah, pada sistem pendingin terdapat beberapa komponen yang ketika kita melakukan pembongkaran ya mungkin ada masalah ya, ada permasalahan. Salah satunya kenapa suhu kerja engine itu tidak bisa dicapai ya, salah satunya adalah permasalahan pada termostat. Nah, bagaimana cara pemeriksanya? Cara pemeriksanya adalah ya silakan termostat ini direbus ya di air yang mendidih, kemudian diukur temperaturnya. Seharusnya pada suhu 80 sampai 80 derajat Celcius ya, katup termostat ya itu membuka. Nah, ini ya. Kalau dia dingin dia akan menutup, ini kalau panas dia akan membuka. Ini membuka ini ya. Nah, dia membuka. Nah, berapa pembukaannya? Kurang lebih 8 mm pada suhu maksimal yaitu 95 derajat Celcius, sehingga air pendingin itu bisa mengalir, air pendingin dari water jacket bisa mengalir ke radiator untuk didinginkan. Ini termostat. Nah, apa yang terjadi jika katup termostat ini tertutup ya? Tentunya kalian bisa menganalisa sendiri ya, apa yang terjadi kira-kira ya. Tentunya air yang ada di dalam water jacket ya tidak dapat kembali atau bersirkulasi ke radiator. Nah, efeknya apa? Efeknya terjadi overhead di bukan radiator tapi di water jacket ya, air panasnya nggak bisa ngalir. Itu dia, itu salah satunya ya. Nah, bisa juga kasusnya adalah pada temperatur air pendingin itu sudah panas ya, sudah high ya, tetapi tidak turun-turun. Nah, artinya salah satu yang patut dicurigai adalah termostatnya yang buntu atau tidak bekerja ya, alias menutup terus. Nah, apa yang terjadi kalau termostatnya terbuka terus? Nah, oke. Itu jadi bahan pertanyaan sendiri ya. Itu termostat. Kemudian ini pemasangan termostat ya, ya. Ini ada tandanya ada di menghadap ke luar ya, bukan ke dalam ya. Kemudian namanya adalah jingle valve. Nah, apa fungsi dari jingle valve? Ada yang tahu? Jingle valve ya, silahkan dibuka lagi di pelajaran kelas 11 fungsi dari jingle valve. Sekarang pompa air ya, atau water pump. Water pump konstruksinya kurang lebih seperti yang ada di dalam layar kalian ya. Yang pertama ada dudukan puli, kemudian ada bearing, kemudian ada rumah pompa air, ada seal, kemudian ada rotor ya, ada gasket mencegah kebocoran, kemudian yang terakhir adalah ada plat ya, plat penahan. Nah,
rotor berfungsi untuk menarik atau mendorong air pendingin menuju ke mana? Ke water jacket ya. Nah, dari mana? Dari radiator. Pompa air. Ini konstruksinya ya, pompa air. Kemudian pemeriksaan pompa air, apa yang harus diperiksa? Yang pertama, kita periksa bearingnya. Bearingnya tidak kasar atau tidak berbunyi. Caranya seperti yang ada di dalam layar kalian ya, silakan diputar. Kalau bearingnya ada suara kasar ya berarti harus dilakukan penggantian ya, penggantian. Kalau ini 2 kali kerja, ya silakan dikasih minyak pelumas saja ya, minyak pelumas, tapi tidak akan bertahan lama ya, nanti pasti akan timbul bunyi lagi. Nah, ini pemeriksaan pompa air. Kemudian yang selanjutnya adalah banyaknya panas yang dapat dihilangkan melalui radiator tergantung pada satu adalah kecepatan aliran udara. Kemudian yang kedua adalah luas permukaan pendinginan ya. Jadi semakin cepat aliran udara, semakin cepat kipas itu berputar, maka panas yang bisa dihilangkan di air pendingin itu semakin cepat. Kemudian luas permukaan air pendingin, semakin besar radiator ya, tentunya akan mempercepat proses pendinginan ya. Permukaan radiator yang luas ya tentunya memakan konsekuensi tempatnya akan lebih besar ya. Kemudian suhu udara dan air, jelas ini jika suhu udaranya panas maka proses pendinginan juga akan lambat ya. Desain radiator, kemudian conductivity metal ya, kemudian kerapatan atau desain di density udara, jelas ini antara saat pagi hari kerapatan udaranya itu rapat sekali, maka proses pendinginan akan lebih cepat dibandingkan dengan siang hari yang density udaranya lebih rendah ya. Kemudian perbandingan panjang dan diameter tabung ya, semakin panjang dan semakin besar diameter tabung maka proses pendinginan juga semakin cepat. Ini banyaknya panas yang dapat dihilangkan melalui radiator. Nah, kita selanjutnya adalah konstruksi radiator, kurang lebih seperti ini. Ada tangki atas, kemudian plat tangki, ada ring O, ada isi radiator ya, ada plat inti ya, kemudian ada seal atau ring O, kemudian ada plat tangki bawah, kemudian ada tangki bawah, kemudian ada ring atau seal, kemudian atas ada sumbat radiator. Inilah konstruksi dari radiator. Cara kerjanya gimana? Ya silakan dibuka lagi materi kelas 11. Ya. Apa yang bisa dilakukan atau proses mendiagnosa ketika yang dicurigai adalah radiatornya yang rusak. Ya. Radiator rusak itu ciri-cirinya bagaimana? Ya, radiator rusak ciri-cirinya satu mungkin kebocoran nggak radiator. Kalau radiator bocor ya sudah masalah, berarti air pendingin akan kosong atau habis menetes atau habis keluar. Kenapa? Karena ada kebocoran. Cara pemeriksaannya seperti ini ya. Alat yang digunakan namanya adalah apa? Radiator tester ya. Standarnya sekian ya. Cara pemeriksaannya mungkin sudah kalian praktekkan saat di kelas 11 ya. Gampang sekali. Kebocoran radiator. Kemudian cara kerja tutup radiator ya. Kalau dia panas ya, tutup radiatornya akan terangkat karena tekanan. Di sini ada pegasnya akan mengkerut ya karena tekanan yang dihasilkan oleh panas di air pendingin, sehingga air pendingin keluar melalui sela-sela tutup radiator dan menuju reservoir. Ketika suhu air pendingin itu relatif lebih dingin ya, maka tutup radiator akan menutup kembali, dan di dalam radiator itu akan terjadi namanya vakuuman. Apa itu vakum? Vakum adalah tekanan di dalam radiator dengan di luar radiator itu lebih rendah di dalam radiator, jadi dia menghisap. Kenapa menghisap? Karena di sini terjadi kekurangan volume air pendingin. Loh, kemana volume air pendinginnya? Kemana air pendinginnya tadi? Karena
saat panas dia keluar ke reservoir dan airnya ketika dingin dia kurang. Nah, untuk menambah volume air pendingin, maka air pendingin yang ada di dalam reservoir itu dihisap kembali oleh namanya adalah katup vakum. Katup vakumnya terbuka ya, kemudian air pendingin masuk ke dalam radiator. Nah, kenapa katup vakum bisa terbuka? Karena ada kevakuman di dalam tadi radiator. Nah, kenapa ada kevakuman? Karena kurangnya volume air radiator. Kenapa bisa volume air radiator itu berkurang? Karena tadi saat radiator panas ya, suhu air di radiator panas, suhu air radiator panas ya, dia akan menekan katup tekan sehingga air radiator mengalir menuju ke reservoir. Kalau ada reservoirnya, kalau tidak ada reservoirnya berarti terbuang percuma ya. Dan nanti pada saat suhu air pendingin dingin ya, ini sudah dipastikan di dalam radiator tidak akan terjadi penambahan air radiator. Yang terjadi apa? Air radiatornya kurang. Itu cara kerja tutup radiator. Nah, pemeriksaan tutup radiator menggunakan alat namanya radiator cup tester. Ya. Standarnya sekian, ya. Kemudian pemeriksaan pada tekanan di bawah 0,6, tidak ada penurunan tekanan. Ya. Jadi dipompa sekian, kemudian dia akan turun, maksimal turunnya berapa? 0,6. Ya, dia akan tetap seperti itu. Kalau 0,6 ini masih turun lagi, misalkan jadi 0,4, berarti di situ ada kebocoran, ya, kebocoran tutup radiator. Apa yang harus dilakukan? Ya, silakan diganti tutup radiator. Ya. Oke, ini ya, ini pemeriksaan tutup radiator. Kemudian yang selanjutnya, komponen selanjutnya adalah tali kipas, ya. Tali kipas atau sistem penggerak kipas. Kalau dia masih menggunakan konvensional, dia masih menggunakan drive atau pulley, ya, atau bel, ya. Ini silakan diperiksa. Kalau sudah menggunakan mekanisme fan elektrik, ya, dia sudah menggunakan kabel, jadi sudah tidak menggunakan V-belt lagi, tapi sudah menggunakan motor. Nah, ini sistem penggerak kipas. Baik, ini adalah cara kerja motor listrik atau dinamo penggerak kipas pada saat mesin dingin. Nah, apa yang terjadi ketika mesin dingin? Kita lihat di sini konstruksi dari sistem penggerak kipas itu ada fan, kemudian ada relay, ya, kemudian ada switch, ya, atau temperatur switch, kemudian ada ignition switch atau pintu kontak, dan ada baterai, ya. Kita lihat di fan relaynya atau relay dari kipas, ya. Relay dari kipas ini menggunakan jenis NC atau normally close. Nah, apa itu normally close? Ya, pada saat tidak terdapat aliran listrik atau kemagnetan di kumparan relay ini, maka titik kontak ini, ya, ini akan tertutup. Nah, kenapa ini buka, Pak? Ini karena ada aliran listrik yang mengalir atau kemagnetan yang terjadi di dalam kumparan relay. Nah, dari mana listriknya? Kita lihat, ya. Ketika temperatur dingin ya. Nah, tegangan baterai mengalir dari baterai menuju kunci kontak, kemudian menuju ke fan relay, ya, fan relay. Nah, akan tetapi di fan relay, ya, di kumparan ibaratnya kumparan 8586, ya, kalau kita sebutkan, atau kumparan relaynya, ya. Ini listrik atau tegangan listrik itu mengalir juga ke kumparan relaynya, kemudian menuju ke massa. Nah, kenapa bisa ke massa? Karena temperatur switch, ya, switch kolannya itu menutup, ya, menutup, sehingga menyebabkan tegangan yang dari kumparan relay itu mengalir ke massa. Apa yang terjadi, ya? Apa yang terjadi, ya?
Di kumparan relay akan terjadi kemagnetan sehingga menyebabkan titik kontak ini membuka. Nah, itu prinsip kerja dari fan relay normally close. Jadi ketika ada kemagnetan di kumparan relaynya, titik kontak ini akan terbuka sehingga menyebabkan arus tidak bisa mengalir ke fan atau ke motor, ya, sehingga motor off, ya, kipas off, tidak bisa bekerja. Nah, lain cerita ketika motor ini atau suhu air pendingin itu panas. Nah, kita lihat ketika suhu air pendingin panas, ya, bulan temperatur switchnya itu open, terbuka, maka massa yang seharusnya, ya, massa dari kumparan relay ini itu akan terputus, ya. Jadi kumparan relay tidak dapat massa, ya, sehingga kemagnetannya hilang, ya, kemagnetan tidak terbentuk, menyebabkan, ya, titik kontak itu terhubung. Tegangan listrik dari baterai mengalir lewat kunci kontak menuju ke titik kontak, menuju ke kipas atau fan, atau ke kipas atau ke fan, ya, sehingga fannya bisa bekerja atau beroperasi, ya. Sebelumnya tegangan listrik dari baterai menuju ke fan, kemudian dari fan atau dari kipas tegangan listrik menuju ke massa sehingga menyebabkan fan atau kipas berputar atau beroperasi. Ini cara kerjanya. Kemudian proses diagnosa, langkah-langkah diagnosa, ya. Yang pertama, jika ada cairan pendingin bocor, ya, maka menyebabkan kinerja mesin itu langsung drop, ya. Kenapa drop? Karena mesin mengalami overheating. Apa yang terjadi ketika mesin mengalami overheating akan menyebabkan kerusakan dari komponen mesin, ya. Nah, solusinya bagaimana kalau sudah terjadi kerusakan mesin? Ya, harus turun mesin, ya, harus overhaul. Nah, agar tidak sampai ke overhaul, apa yang terjadi? Apa yang harus kita lakukan? Ya, maka kita stop di sini. Kita perbaiki kebocoran di sistem pendingin agar ya kinerja mesin tidak jatuh, agar mesin tidak mengalami overheating, dan agar tidak terjadi kerusakan mesin akibat overheating. Ya. Ini sistem pendingin. Ya, apa itu sistem pendingin? Silahkan kalian baca sendiri, ya. Nah, bila cairan pendingin bocor, ya, tidak hanya menyebabkan overheating tapi juga merusak mesin itu sendiri. Nah, kapan cairan pendingin itu diperiksa? Itu kurang lebih setiap 40.000, ya, 40.000 kilometer, atau maksimal setiap periodiknya adalah 2 tahun. 2 tahun. Bagian diperiksa, ya, yang mungkin kalau nggak diperiksa akan mengakibatkan kerusakan pada kepala silinder, kemudian water jacket, kemudian termostat, dan tangki reservoir. Itu. Kemudian tutup radiator. Jika tutup radiator rusak, apa yang terjadi? Nah, ini yang terjadi jika tutup radiator rusak. Cairan pendingin tidak mendapat tekanan, ya. Cairan pendingin tidak mendapat tekanan. Ya. Jika suhu cairan pendingin tidak bisa naik melebihi 100 derajat Celcius, ya, gelembung akan muncul oleh sistem pendinginan, maka akan timbul gelembung-gelembung di dalam air pendingin. Ya. Cairan pendingin tidak akan mengalir dengan lancar. Ya. Jika terjadi gelembung, maka cairan pendingin tidak mengalir dengan lancar. Apa yang terjadi? Mesin mengalami overheating. Ya. Ujung-ujungnya adalah turun mesin. Apa itu tutup radiator? Ini fungsinya adalah memungkinkan cairan pendingin untuk tetap berada pada tekanan konstan guna menjaga titik didih cairan pendingin di atas 100 derajat Celcius. Dan ia juga meningkatkan performa pendinginan dengan cara membuat perbedaan temperatur antara cairan pendingin dan udara lebih besar. Kemudian
pressure valve membuka pada tekanan tinggi untuk mengirim cairan pendingin ke tangki reservoir. Jadi ketika tekanannya tinggi, ya, tekanannya tinggi karena ada pemanasan, ya, pemanasan air pendingin oleh mesin, maka pressure valve ini akan tertekan sehingga cairan pendingin akan keluar menuju ke reservoir. Kemudian di lain pihak, vacuum valve akan membuka pada tekanan rendah untuk menghisap kembali cairan pendingin dari tangki ke reservoir. Nah, ketika yang tadi ya suhunya sudah dingin, maka namanya adalah vacuum valve ini akan terbuka. Ini vacuum valve, ya, vacuum valve. Ini pressure valve-nya sudah tertutup ya. Pressure valve-nya sudah tertutup ini. Maka vacuum valve-nya akan terbuka dan menghisap kembali air pendingin menuju ke radiator ketika mesin dingin. Oke, ini. Kemudian interval pemeriksaannya kurang lebih antara 10.000 km ya, 10.000 km diperiksa. Ini tutup radiator. Selanjutnya adalah jika coolant tidak diganti, ya itu aja coolant-nya dari mobilnya beli sampai 10 tahun ya tetap itu saja. Ya, apa yang terjadi? Anti beku akan memburuk kalau itu di negara-negara Eropa ya yang menggunakan anti beku ya. Kemudian sifat mencegah karatnya akan berkurang, jadi bisa terjadi keropos ya, atau timbul karat. Ya, jadi air radiator itu sudah dilengkapi, air pendingin sudah dilengkapi dengan zat anti karat. Ya. Anti karat yang beda dengan air hujan. Ketika air hujan kena logam, pasti logamnya akan timbul karat. Karat dan serpihan akan terbentuk di radiator. Ketika ini terbentuk, maka radiator akan tersumbat. Selang radiator pipa akan terjadi kebocoran. Yang lebih buruknya adalah kebocoran radiator, ya, dan perlu perbaikan. Kalau ini tidak diatasi, akan mengakibatkan mesin overheating. Nah, ini bisa dibedakan, ini coolant baru, ini coolant yang bekas, jadi harus diganti atau ditap. Ini interval penggantiannya kurang lebih 40.000 km ya. Kemudian tipe-tipe cairan pendingin ada dua ya, ada yang merah dan ada yang hijau, atau dua tipe LLC atau long life coolant ya. Keduanya memiliki bahan yang hampir sama. Bahannya apa saja ini tadi? Anti beku, kemudian anti karat ya, yang pasti bisa mendinginkan lebih cepat ya, menyerap panas di blok mesin itu lebih cepat dibandingkan dengan air biasa ya. Oke, pemeriksaan pada kendaraan ya. Sistem pendingin silahkan diperiksa di kendaraan. Caranya bagaimana? Ya, satu adalah pemeriksaan air pendingin dari kebocoran dengan menggunakan radiator tester. Ya, langkahnya seperti ini. Yang pertama, kemudian yang kedua, pompa terus sampai kurang lebih 1,3 kg per cm. Ya, kemudian periksalah apakah terjadi penurunan pada, di sini ada jarumnya turun atau tidak. Ya. Jika tekanan turun, periksa selang radiator, pompa air dari kebocoran. Bila tidak ada kebocoran di bagian luar, ya periksa heater core, kemudian silinder block dan silinder head. Kemungkinan di sini ada kebocoran. Bocornya tidak bocor di dalam, tidak bocor di sambungan, mungkin packingnya yang bocor. Ya. Nah, itu repot kalau packing silinder head bocornya, pasti air pendingin akan masuk ke bagian-bagian oil hole yang menyebabkan nanti pasti indikatornya adalah oli bercampur dengan air pendingin. Yang selanjutnya pemeriksaannya adalah periksa level reservoir tank cairan pendingin. Periksa bahwa level
cairan pendingin di dalam tangki reservoir berada di atas garis full atau low ketika mesin hidup. Ya. Perhatian, air deionisasi atau air cooling yang direkomendasikan untuk digunakan ketika mengencerkan, ya, ketika mengencerkan air radiator. Jadi silakan gunakan air cooling, ya. Jangan gunakan air bekas, apalagi air hujan atau air aqua, ya, atau air mineral. Kenapa? Air mineral itu adalah air yang masih memiliki ion-ion, jadi dia bukan air cooling. Nah, jadi banyak sekali mineral di situ, ada garam, ada kalsium. Jika itu masuk ke blok mesin, yaitu tadi bisa mengakibatkan, satu adalah karat, yang kedua adalah timbulnya endapan. Ya, endapan efeknya apa? Akan menyebabkan radiator tersumbat. Nah. Kemudian periksa kualitas cairan pendingin, ya. Caranya ini, periksa dari deposit karat, ya, sertakan tutup radiator. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan fin dari sumbatan. Nah, bila sirip tersumbat, cuci dengan air dan uap bersih, keringkan dengan kompresor udara. Ya, ini prosesnya, ya. Kemudian pemeriksaannya lagi adalah, nah, ini adalah wiring dari kipas, ya, wiring dari kipas radiator fan, ya. Kita periksa beberapa. Jika radiator fan-nya itu tidak bekerja, ini banyak komponennya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Baik, kita lihat satu-satu, ya. Ini adalah ECM atau Electronic Control Module, ya. Ini fungsinya untuk memberikan informasi atau memberikan arus, ya. Ya, memberikan informasi dulu, ya, bahwa kipas radiator perlu dihidupkan. Kenapa perlu dihidupkan? Karena suhu mesin sudah melebihi suhu kerja. Oleh karena itu perlu dilakukan pendinginan air pendingin. Nah, caranya bagaimana? Ketika suhu air pendingin itu sudah melebihi suhu kerja, nah, ya, maka pin fan 1 ini, ya, dia akan mengirim atau memberikan tegangan negatif pada relay, pada kumparan relay fan ini, ya, sehingga di sini terjadi kemagnetan, ya. Nah, fan 1 bisa tahu kalau air pendingin perlu didinginkan dari mana? Dari THW ini. THW adalah sensor air pendingin, ya, sensor air pendingin, ya. Atau thermistor water, atau bisa disebut sebagai ECT atau engine coolant temperature, ya. Inilah yang bertugas untuk memonitor suhu temperatur mesin. Nah, ketika mesin tersebut memerlukan pendinginan, maka dia akan lapor ke ECU. ECU akan memerintahkan relay fan untuk bekerja dengan cara ECU akan memberikan tegangan negatif di relay fan, ya. Apa yang terjadi ketika kumparan relay di relay fan ini diberikan tegangan negatif, ya, kita lihat tegangan dari baterai akan masuk ke fuse coupling atau main fuse, kemudian akan masuk ke AM1 itu sekring main 1, kemudian ke switch pengapian, kemudian ke sekring strip G atau sekring engine, ya. Ini tegangan positif, ya. Ketika dia bertemu tegangan negatif di sini, ya, maka relay fan ini akan jadi magnet, ya, sehingga ini terhubung. Nah, sehingga terhubung titik kontaknya. Tegangan dari FL atau fuse coupling main ini tadi, ini akan masuk ke fuse fan atau sekring dari kipas, ya. Kemudian akan keluar
menuju ke titik kontak akan mengalir menuju ke motor ke massa, sehingga motor fan radiator berputar. Nah, kalau suhu pendingin itu sudah normal, ya sudah di suhu kerja, sudah tidak memerlukan pendinginan, maka THW ini akan melapor ke ECM. Hey ECM, ya suhu air pendinginmu atau air pendinginmu sudah normal. Maka ECM akan memerintahkan pin fan ini untuk menyetop supply dari tegangan negatif ke relay kumparan relay fan, ya, atau relay kipas. Nah, sehingga yang awalnya tadi di sini tegangannya positif, di sini tegangan positif, kehilangan tegangan negatif, ya, maka kumparan relay fan ini, kumparan relay fan ini akan kehilangan kemagnetan, sehingga titik kontak akan terbuka. Terbukanya titik kontak pada relay akan menyebabkan tegangan positif yang ada yang berasal dari fuse motor atau air fan itu tidak dapat diteruskan ke kipas radiator, sehingga kipas radiator akan berhenti bekerja. Ya, itu wiringnya. Ya, tentunya kita bisa menganalisa apakah jika terjadi kerusakan pada motor fan, ada beberapa titik kritis yang bisa kita periksa. Kalau berdasarkan wiring ini. Kemudian kipas, ya. Periksa cara kerja cooling fan pada temperatur bawah. Ini prosesnya. Ya. Ada 1, 2, 3, 4. Ya. Kemudian yang kedua, periksa cara kerja cooling fan pada temperatur rendah. Ya. Ini 1, 2, 3. Bila temperatur coolant dideteksi oleh sensor temperatur pendingin mesin di saluran air keluar, bila cooling fan tidak berputar, maka yang diganti adalah ganti sensor air pendingin atau ECT. Kemudian periksa motor cooling fan atau motor kipas, ya. Ini konektornya dilepas, ya, hubungkan baterai. Ini dihubungkan ke sini, ini minus, ini plus, ya. Periksa bahwa cooling fan berputar dengan lancar. Kemudian periksa pembacaan arusnya. Arus yang mengalir berapa? Kurang lebih 5,2 sampai 8,2 ampere arus yang diperlukan untuk memutar kipas pendingin, ya. Kemudian termostat ini dilakukan saat mesin sudah terbongkar, ya. Ini 1, 2, ya, celupkan air. Kemudian angkat, ya, seperti ini. Pemeriksaan termostat. Nah, relay kipas, ya, periksa tahanan. Ini ada pin nomor 1, nomor 2 ini untuk kumparan relay. Pin nomor 3 ini bisa dari menuju ke kipas. Nomor 5 bisa dari main fuse, ya, atau dari baterai. Ya, 3 dan 5, ya. Hubungan testernya kurang lebih 10 kilo ohm atau lebih, ya. 3 dan 5, ya. 3 dan 5 jika di bawah 1 ohm, ya, berikan pada terminal 1. Bila voltase baterai diberikan pada terminal 1 dan 2, ya. Kalau 1 dan 2 itu diberikan tegangan, maka 3 dan 4 harus hubung, ya. Kemudian tahanannya di bawah 1 ohm. Di bawah 1 ohm. Bila tahanan tidak sesuai spek, ganti relay fan motor. Jadi tidak hanya yang diperiksa adalah cetek-ceteknya saja. Ini kalau 1 dan 2 dihubungkan ke baterai, maka akan bunyi cetek-cetek. Cetek-cetek itu ini
hakikatnya adalah titik kontak ini yang bersentuhan. Kemudian periksa radiator, ya, tutup radiator ini ya. Nah, ini prosesnya sekian, ya. Menggunakan alat namanya radiator cup tester. Ya, ini spesifikasinya. Oke. Kemudian saluran engine coolant. Peringatan untuk mencegah bahaya panas, jangan membuka tutup radiator selagi mesin dan radiator masih panas, ya. Cairan dan uap dapat menyemprot keluar di bawah tekanan, ya. Ekspansi panas dapat menyebabkan cairan pendingin mesin yang panas dan uap menyembur keluar dari radiator assembly. Nah, jadi jangan sekali-sekali melepas tutup radiator pada saat suhu mesin panas. Nah, ini yang terjadi. Nah, ini prosesnya, ya. Kemudian tambahkan cairan pendingin mesin. Cairan pendingin mesin yang tidak sesuai dapat merusak sistem pendinginan mesin, ya. Ini kalau pabrikan Toyota, ya, gunakan LLG atau jenis ethylene glycerol, ya, yang kualitasnya unggul. Jadi jangan ditambah dengan air hujan atau air mineral, ya. Perhatian, jangan menggunakan anti beku yang berbasis alkohol atau hanya tambah air tanah saja. Jangan sekali-sekali menambah dengan air tanah. Misalkan semua sumbatan telah terjadi bocoran, kendorkan dan lepaskan katup dinding udara. Isi radiator dengan cairan pendingin dari lubang pengisian. Dianjurkan untuk menggunakan air deionisasi atau air suling ketika menambahkan cairan pendingin mesin, ya. Jangan menggunakan anti beku, ya. Ini ada air bleeding, ya, untuk menghilangkan gelembung-gelembung atau udara ketika diisi air, ya, agar udaranya dari mana tadi kurang diisi air, agar udara di dalam saluran air itu hilang, ya. Kencangkan katup bleeding, ya. Kemudian kencangkan katup bleeding UV saat cairan pendingin mesin meluap dari katup bleeding. Perhatian, tutup generator yang ditempatkan pada bawah sumbat udara dengan kain mayun, ya, sehingga generator tidak basah oleh cairan pendingin mesin atau alternatornya tidak terkena air pendingin. Jika cairan pendingin mesin tidak meluap dari katup A atau katup B selama langkah E, maka ini. Kencangkan katup setelah cairan pendingin mesin meluap dari radiator. Jadi itu yang selama ini kita nambah air pendingin, tidak memperhatikan katup pendingin atau tidak memperhatikan katup bleeding, ya. Oke, ya. Kemudian pasang tutup radiator saat cairan pendingin mesin meluap dari radiator. Nah, amati level air pendingin, ya. Isi reservoir, kemudian hidupkan mesin dan pertahankan pada putaran 2000 rpm, ya. Panaskan hingga mesin bekerja. Ketika memanaskan mesin, tekanlah selang inlet dan outlet radiator beberapa kali. Ini ditekan, ya. Inlet yang masuk dari radiator menuju mesin dan keluar dari mesin menuju ke radiator, ya. Matikan mesin dan tunggu hingga temperatur cairan pendingin mesin menjadi dingin. Kemudian buka
tutup radiator dan pastikan level cairan pendingin mesin. Jika permukaan cairan pendingin menjadi turun, ulangi langkah C sampai I. Jika permukaan cairan pendingin berhenti turun, ya, atur jumlah cairan pendingin dalam beker reservoir yang lebih volumenya antara 6,6 liter ya, 6 liter. Kemudian periksa kebocoran cairan pendingin mesin ya. Ini alatnya, silahkan dibaca. Kemudian kesimpulan, sistem pendingin yang tidak bekerja akan berakibat fatal bagi kondisi engine. Itu sudah jelas ya. Kemudian diagnosa sistem pendingin dilakukan di kendaraan maupun dilakukan dengan pengukuran ya. Kalau di kendaraan tadi periksa tekanan kerja radiator, kemudian periksa tekanan tutup radiator, periksa kebocoran dan segala macam. Untuk yang sudah dibongkar dilakukan dengan pengukuran, yaitu salah satunya adalah mengukur kerja dari termostat ya. Oke, itu saja yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Silahkan boleh kalian kembangkan lagi materi-materi yang sudah kalian dapatkan tentang untuk sistem pendingin, proses diagnosanya ya. Kemudian silahkan kalian jangkau beberapa referensi yang bisa kalian jangkau ya. Silahkan dibaca lagi, terutama untuk mendiagnosa kerusakan dari sistem pendingin ya. Itu saja. Sebelum saya akhiri, tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar, terapkan protokol kesehatan agar mata rantai penyebaran COVID-19 yang ada di daerah kita cepat berjalan dengan baik. Ingat, jangan jadi orang OTG ya, jangan sampai jadi orang OTG ya. Tetap, sekali lagi, tetap terapkan protokol kesehatan. Itu saja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di lain kesempatan.